mengenal Engkau dengan benar dan akurat, itu Kau curahkan di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi maksud-maksud-Mu Tuhan, dan kami diubahkan oleh karena firman-Mu. Kami berdoa sepanjang firman Tuhan dibagikan, tanda-tanda dan mujizat-Mu menyertai kami. Ada banyak saudara-saudara kami yang onsite sedang sakit Tuhan. Doa ketika firman Tuhan dibagikan, mereka boleh sekutu firman yang menyembuhkan mereka. Mereka sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa ketika mereka mengalami beban berat, mengalami tekanan Tuhan, ketika mereka mendengar firman-Mu, mereka dimerdekakan oleh Tuhan. Ketika mereka terikat dengan segala macam hal-hal yang buruk, segala sesuatu yang najis, ketika firman Tuhan dibagikan, mereka dilepaskan di dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa di dalam ibadah kami Tuhan, ada kuasa di dalam firman, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa supaya sungguh Roh-Mu Kau curahkan, intensitas kuasa Roh-Mu Kau curahkan dengan kuat di tengah-tengah kami. Dan biarlah nama Engkau ditinggikan, nama Engkau dimuliakan sepanjang firman Tuhan dibagikan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom. Baik, puji Tuhan. Saudaraku, tanpa terasa kita sudah masuk ke dalam bulan April ya. Bulan di mana kita 1 bulan ini akan memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Gak kerasa ya, barusan Januari ya, barusan kita doa semalaman. Itulah saudaraku, kerasa banget bahwa dunia berjalan sedemikian. Kita tidak boleh pada harus berjaga-jaga di dalam Tuhan, karena dunia semakin cepat. Jangan sampai kita terus menuju tidak ada sesuatu buat dunia ini, tapi terus hubung dengan Tuhan, sehingga terus ada kemajuan dan progres dalam hidup kita. Amin. Baik yang di onsite maupun yang di online, saya percaya ada kerinduan, kehausan, kelaparan akan firman Tuhan hari ini. Amin. Amin ya, saudara, saya sangat yakin walaupun dunia sangat sulit ya, tadi Pak Dede bagikan ya, mungkin itu berkat-berkat yang sederhana yang mungkin saudara sering alami ya, bagaimana Tuhan menolong dalam perkara-perkara yang sulit terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tapi saudara ditolong Tuhan tepat waktu. Dan saudara, saya yakin dan percaya pada zaman-zaman yang sulit itulah engkau dibedakan dari yang lain. Amin. Engkau akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat seperti itu. Apa hubungannya reparasi HP dengan kucing, saudara? Enggak ada hubungannya. Tapi Tuhan sanggup begitu rupa untuk memberkati anak-anak Tuhan. Dia punya banyak cara untuk memberkati anak Tuhan. Amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dibedakan. Orang kesulitan minyak goreng, ya, tapi kita tidak kesulitan, saudara ya. Ada banyak orang yang berbagi minyak goreng kepada kita. Ujuk-ujuk misalnya ya, Pak Dede terus tiba-tiba dikasih minyak goreng. Kalau bukan Tuhan yang meng-create, saudara. Orang cenderung pelit, saudaraku, untuk memberikan minyak goreng kepada yang lain. Tapi kita melihat, ya, dan saya berdoa dan saya percaya bahwa semakin sulit dunia ini, maka apa yang terjadi janda di saat mujizat terjadi yang di perjanjian lama, itu akan saudara nikmati. Amin. Saudara mengalami bagaimana saudara dibedakan. Bagaimana saudara mengalami privilege, hak yang istimewa. Dunia tidak pernah bisa menenggelamkan saudara. Dunia tidak pernah bisa membuat saudara terpuruk. Karena Allahmu, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Maka itu jangan takut, jangan khawatir apapun yang terjadi di dunia ini. Memang terjadi itu, tapi firman Tuhan katakan orang yang mengenal Allahnya akan bertambah kuat dan bertindak. Amin. Baik, saya rindu sekali supaya tidak orang tertentu saja yang bagi berkat. Kadang-kadang malu ya saudara ya, di Komsel begitu banyak yang bagi berkat, tapi begitu di gereja, kenapa saudara? Karena berkatmu itu meneguhkan yang lain, amin. Berkatmu itu menghancurkan setiap kuasa roh jahat, ya, kesaksianmu, ya. Tidak ada kecil, tidak ada besar, saudara, tapi pengalaman rohanimu bersama dengan Tuhan, itu satu kesaksian yang luar biasa. Maka itu saya mohon sekali saudara-saudara, kalau mengalami berkat jangan sungkan-sungkan bagikan. Amin. Enggak perlu harus, oh saya mau bagi. Bukan untuk karena sombong, bukan karena untuk apa, betul enggak? Tapi kita mau ceritakan
bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Yang selalu berjanji dan menggenapi. Amin. Ya. Baik, 1 bulan ini saudaraku kita akan belajar tentang pemulihan Pondok Daud. Saya juga tidak mengerti ya. Penatua kenapa kembali topiknya pemulihan Pondok Daud. Padahal setahun yang lalu saudaraku kita sudah bulan demi bulan kita belajar tentang pemulihan Pondok Daud, saudara ya. Tapi kenapa bulan ini, saudara, kita harus belajar lagi tentang pemulihan Pondok Daud. Saya positif saja, saya percaya bahwa firman memang harus diulang-ulang supaya kita tercetak dengan firman. Amin. Bukan hanya mendengar telinga kanan dan telinga kiri, tapi hidupnya tercetak dengan firman. Amin. Sehingga betul-betul ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak menjadi orang-orang yang tergoncangkan. Amin. Nggak apa-apa ya, kita terus ikuti kebenaran tentang pemulihan Pondok Daud. Kita buka di Amos 9 ayat yang ke-11. Saya hari ini puasa tapi minum ya saudara. Jadi jangan berpikir saya tidak puasa. Amos 9 ayat yang ke-11. Kita bacakan sama-sama. Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Saudaraku, ini Tuhan mau membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Saudara, jadi pemulihan Pondok Daud itu adalah inisiatif dari Tuhan. Ya. Jadi yang pertama pemulihan Pondok Daud. Apa sih Pondok Daud itu? Pondok Daud itu adalah pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan doa, pemulihan pujian, pemulihan penyembahan. Jadi pemulihan Pondok Daud itu adalah pemulihan doa, pujian dan penyembahan. Saudara, saya enggak bahas banyak tentang Pondok Daudnya, saudaraku. Tapi saya rindu untuk lebih menstresskan bahwa kenapa Tuhan mau memulihkan doa, pujian dan penyembahan dalam gerejanya, ya. Jadi saudaraku, Tuhan ingin memulihkan kembali pujian, penyembahan dan doa di tengah-tengah gerejanya. Saudara, penyembahan itu bahasa Ibraninya adalah proskuneo. Betul? Saya selalu ingin mengecek ya karena bapaknya yang sekolah teologi ya. Proskuneo, saudara. Jadi penyembahan itu bahasa Ibraninya proskuneo. Apa sih arti proskuneo? Proskuneo itu saudara, itu sama kalau saya punya anjing, siapa di sini yang punya anjing? Punya anjing enggak? Enggak ya? Enggak ada yang punya anjing di sini. Oh, ya nanti dikoreksi ya Ibu Kalince ya. Jadi kalau saudara punya anjing, anjing itu ingin terus menjilat saudara, betul? Ingin menciumi saudara. Karena tahu saudara itu majikannya, ya. Ingin selalu dekat, ya. Nanti misalnya Kalince masuk ke rumah, dia sudah ekornya udah ini dan ingin terus menjilat, betulkah begitu? Menciumi terus, menjilat kemanapun ya Kalince pergi, saudaraku itu terus diikuti saudara ya. Karena dia tahu bahwa anjing ini miliknya, dia tahu tuannya, dia tahu majikannya, saudara. Maka itu dia tidak pernah mau jauh dari majikannya. Jadi dia ingin nempel terus. Dia ingin selalu dekat dengan majikannya. Nah, arti penyembahan itu sama dengan seperti itu saudaraku ya. Proskuneo itu artinya diilustrasikan seperti anjing yang tidak mau jauh dari majikannya, tidak mau jauh dari tuannya, selalu menciumi tuannya, selalu menjilat tuannya, selalu ingin dekat dengan tuannya. Penyembahan artinya adalah mencintai Tuhan, kagum akan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, dan menghormati Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan ingin memulihkan. Ya. Tuhan ingin memulihkan penyembahan tersebut. Ya. Ya. Seperti anjing tadi saudaraku ya. Dia mencium, menjilat,
tidak mau jauh dari tuannya, tidak mau jauh dari majikannya, selalu ingin dekat dengan majikannya. Saya bisa ilustrasikan tadi bahwa penyembahan adalah sikap hati yang mencintai Tuhan. Karena kita ini miliknya, sama seperti anjing punya majikannya. Tidak mau jauh dari Tuhan. Dan dia mengabdi kepada tuannya. Saudara, kita mengabdi kepada Tuhan. Saudara, kalau lihat medsos-medsos yang viral, bagaimana anjing-anjing menyelamatkan majikannya, ya, anjing-anjing menyelamatkan tuannya. Jadi saudara, kita lihat bahwa hubungan yang intim dengan Tuhan, mencintai Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, hormat akan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau pulihkan. Kenapa Tuhan ingin memulihkan pondok Daud? Kenapa Tuhan ingin memulihkan pujian, penyembahan dan doa? Karena saudaraku, ya, ada banyak gereja, banyak anak-anak Tuhan, mereka memuji, saudaraku, mereka menyembah, tapi hatinya mencintai yang lain. Saudara, bicara penyembahan, bicara cinta kepada majikan satu-satunya. Ya, bicara menyembah itu bicara mencintai apa yang kita sembah lebih dari yang lain. Tapi kenapa Tuhan mau pulihkan doa, pujian dan penyembahan? Karena banyak di gereja ada pujian yang hebat, ada penyembahan yang hebat dengan musik yang begitu rupa, tapi jauh di lubuk hati ada banyak anak-anak Tuhan yang mencintai yang lain lebih daripada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau pulihkan. Saudara, mencintai Tuhan, harusnya mencintai Tuhan lebih dari yang lain. Itu penyembahan seharusnya. Tetapi kalau engkau mencintai yang lain lebih daripada Tuhan, kau sedang mendirikan berhala yang kau sembah. Betul? Saudara setuju dengan saya? Ya. Kalau saya mencintai sesuatu, mencintai seseorang, mencintai apapun, melebihi daripada cinta kepada Tuhan, kau sebenarnya sedang membuat berhala bagi dirimu untuk kamu sembah. Saudara setuju dengan saya? Karena kalau kita berkata bahwa kita menyembah Tuhan, seharusnya kita mencintai Tuhan melebihi daripada yang lain. Saudara setuju dengan saya? Mbak, saya nggak pernah tuh buat berhala. Lihat, cek rumah saya, bersih. Saudara, kok nggak buat berhala secara fisik? Tapi engkau sudah membuat berhala di dalam hati dan pikiranmu. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang lebih mengasihi gadgetnya. Betul nggak? Saudara sadar nggak, saudara? Suatu ketika saya melayani seseorang keluarga di Sariwangi, saudaraku. Hampir aja dia cerai, saudara. Gara-gara istrinya pagi-pagi drakor, siang drakor. Suaminya datang, itu nggak disambut, "Hai papa, gimana kabarnya?" Enggak, saudara. Dia asik dengan drakornya. Suaminya makan sendiri dan segala macam, cari minum sendiri. Sehingga dia berpikir, salah enggak Bu? Kalau pagi-pagi sekretaris saya menyediakan makanan minuman dan saya merasa bahwa dia lebih mengasihi saya. Saudara mengerti? Saudara, kok bisa dengar orang yang memuji menyembah hebat-hebat, saudara? Makanya Tuhan ingin pulihkan itu. Amin. Karena ada banyak berhala dalam hati setiap kita. Kita harus jujur, saudara. Kalau kau mencintai keluargamu, betul nggak? Ya. Kau mencintai keluargamu daripada Tuhan. Ya. Begitu protektifnya. Ya, begitu, wah. Saudara, gak boleh melayani, harus dengan saya. Waduh, nanti apa begini, nanti begini. Begitu kau mencintai keluargamu melebihi daripada Tuhan. Kau sedang memberikan hatimu. Membuat berhala sendiri yang kau sembah. Betul? Betul saudara? Saya rindu, saya waktu mempersiapkan firman ini saudara. Terus terang saya bilang sama Tuhan,
Selalu ya kemarin, apalagi yang saya harus bagikan. Kayaknya berbulan-bulan tahun kemarin kita sudah belajar tentang pemulihan pondok. Daud, banyak hal yang sudah dikupas. Sekarang topiknya pondok Daud lagi. Apa Tuhan? Tuhan mewahyukan dalam hidup saya. Katakan kepada jemaatku bahwa mereka adalah milikku. Aku mau mereka hanya mencintai aku. Karena aku tahu hati mereka banyak sekali berhala. Saya nangis saudaraku di situ. Saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa lihat hati jemaat. Tapi engkau tahu. Saya mau sampaikan ini kepada jemaat. Kalau engkau mencintai pekerjaanmu. Ngerti ya? Ada banyak orang saudaraku merasa pekerjaannya itu dewa. Kalau saya yang gagal dalam pekerjaan mati saya. Ingat, kau sudah bikin berhala dalam hatimu untuk kau sembah. Kau sedang tidak menyembah dia. Sekalipun kau di ibadah seperti ini, kau memuji dia, menyembah dia. Amin. Tapi Tuhan lihat hati kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan hanya ingin engkau mencintai dia. Kita lihat saudaraku. Keluaran 34 ayat ke-14. Keluaran 34 ayat yang ke-14. Saya berdoa supaya Tuhan wahyukan ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena saya ulang ya saudara. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Saya bisa ngomong. Sebab janganlah engkau mencintai yang lain lebih daripada mencintaiku. Ya, jangan engkau mencintai yang lain lebih daripada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan. Yang apa katanya? Namanya. Namanya itu artinya apa dikatakan? C-nya besar kecil? Besar. Itu namanya Tuhan. Artinya apa saudaraku? Cemburuan. Ya. Terus adalah Allah yang saya nggak ngerti nih. Saya belum berkeluarga tapi pernah pacaran juga sih saudara. Saudara tahu kan arti cemburu? Pak Medi tahu arti cemburu, Bang? Pak, tahu arti cemburu? Eder tahu kan arti cemburu? Di sini siapa yang nggak mengerti arti cemburu? Teguh tahu kan? Gimana rasanya cemburu? Mbak Minten ngerti rasa cemburu. Saudara, saya nggak bisa bayangkan kalau saudara cemburu, betul nggak? Sebenarnya apa sih? Tahu nggak? Kamu itu adalah milikku, betul nggak? Ngerti nggak saudara? Ya, jadi kalau dikatakan Tuhan itu cemburu, saudaraku, kamu itu adalah milikku. Ya, aku tebus kamu lunas, betul nggak saudara? Saudara, Tuhan tebus saudara dengan bukan pakai kredit loh, seperti saudara nyicil sepeda loh. Betul nggak? Saudara tahu, saudara ditebus itu bukan cinta yang ecek-ecek loh. Itu habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian Tuhan. Betul nggak saudara? Bayangkan saudara, saya diwahyukan banget itu. Yang membuat saya tidak akan pernah menyakiti hatinya saudara. Bahkan membuat dia cemburu saudara. Kenapa? Saudara, Tuhan itu sayang habis-habisan, cinta mati sama saudara. Betul nggak? Dia tebus. Habis-habisan dia sampai mati di kayu salib, bergumul di Getsemani saudara. Ya, dia mengosongkan diri demi saudara. Amin. Maka itu saya yakin sekali, wajar sekali kalau Tuhan cemburu. Betul nggak saudara? Karena firman ini katakan yang namanya cemburuan. Saudara,
kalau ada seseorang selingkuh, mungkin suami nggak bisa ngawasi dia 24 jam. Kalau suami selingkuh, istri nggak bisa ngawasi dia 24 jam. Betul nggak saudara? Mbak Kensi langsung betul. Ya. Tapi Tuhanmu awasin kau loh 24 jam. Betul nggak saudara? Dia nggak tertidur, dia nggak terlelap. Matanya tertuju kepada kita 24 jam. Kita masih selingkuh. Kita masih membuat berhala di hati kita. Apa itu? Gadget. Apa itu? Televisi. Apa itu? Game. TikTok. Saudaraku, saya punya pembantu itu. Dikasih sepeda goes saudara. Sepeda itu untuk dari rumah dia ke rumah saya. Dipakai setiap hari goes. Tampangnya pakai kacamata hitam. Saya bilang, hei, kamu itu dikasih sepeda dari rumahku. Oh bukan, saya sekarang punya kumpulan goes. Waduh. Itu udah berapa itu? Kamu hidup gini. Oh saya yang bekal, nggak mungkin ya saudaraku yang bekal goes. Goes kan harus namping, masa bekalan banyak ngegoes dia. Wah banyak ini. Pagi-pagi saudaraku, dia bukan anak Tuhan ya. Pagi-pagi dia bilang, Bu, lihat nih HP saya Bu, baru. Saya dalam hati, dia itu nyaur utang aja ke saya belum. Beli HP baru nunjukin Samsung saudara. Di dalam sini kayak apa saudara, betul nggak? Bu, HP saya baru Bu. Terus bilang, oh iya, ini apa ini Samsung? Keren banget, kamu punya duit dari mana? Nyaur utang aja kagak. Beli handphone baru-baru, saya bilang gitu. Saya senting gitu. Bu, anak saya kan tahu saya suka TikTokan. Saudara, anak-anak Tuhan juga bikin berhala TikTokan loh. Bukan gak boleh TikTokan, bukan. Saudara mengerti ya perkara saya. Tapi kalau saudara mencintai itu, melebihi mencintai Tuhan. Amin. Kau sedang di dalam hatimu membuat berhala. Dan itulah yang Tuhan mau pulihkan. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburuan. Namanya cemburuan. Dia adalah Allah yang cemburu. Dia pastikan dia memprotek engkau 24 jam. Tapi engkau masih selingkuh saudara. Makanya hatinya cemburu. Sakit. Kalau saudara baca itu di kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Ketika dia lihat umatnya. Ditolong menang dalam melawan bangsa-bangsa. Tiba-tiba dia ngalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dia bikin patung. Dan Tuhan bilang selalu sakit. Betul gak? Saya lihat. Saya baca ya. Kalau baca perjanjian lama. Jadi saudaraku, cemburu itu sakit banget. Betul gak saudara? Kenapa sih orang bisa selingkuh? Ya. Kenapa sih orang cemburu? Tadi saya bilang, kenapa misalnya Pak Teguh bilang cemburu? Karena dia bilang, kamu itu milikku. Ya kan? Ya. Kamu bukan milik yang lain. Kamu istriku. Aku ingin kamu mencintai aku, bukan mencintai. Begitu kan? Saudara, kita lihat, buka firman Tuhan. 1 Korintus 3, ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama. Kita berdoa supaya ini diwahyukan oleh Tuhan. 1 Korintus 3, ayat 23. 1, 2, 3. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus, siapa kamu saudara? Saudara dan saya. Betul enggak? Saudara itu milik Kristus. Tuhan ingin kalau saudara miliknya, engkau hanya menyembah dia dan mencintai dia. Makanya kenapa Daud, saudara, kenapa pondok Daud? Karena Daud sudah teruji, saudara. Ya, Daud itu sudah teruji bahwa hatinya
Dia selalu mencintai Tuhan melebihi dari kamu. Dia punya gundik ribuan. Betul nggak saudara? Dia punya istri banyak. Dia punya harta kekayaan yang banyak. Tapi dia katakan satu hal yang kuminta kepadamu Tuhan, diam di rumahmu. Betul nggak? Dia punya gundik banyak, tapi hatinya tidak pernah kepada gundiknya. Dia punya harta banyak, hatinya tidak kepada hartanya, saudara. Dia punya kekuasaan, dia punya keterkenalan. Hatinya tidak ada di situ. Makanya dikatakan kenapa pondok Daud. Karena Daud sudah teruji, hatinya hanya untuk Tuhan. Tapi seringkali kita, saudara, hati kita untuk yang lain. Tuhanlah yang tahu. Betul? Tuhanlah yang tahu hidup. Kau bangun berala apa dalam hati. Tapi hari ini aku rindu. Tuhan rindu. Tuhan pulihkan segala sesuatu. Supaya hatimu hanya untuk Tuhan. Karena apa? Karena engkaulah milik Kristus. Tuhan mau engkau hanya memuji dan menyembah dan mencintai Dia melebihi segala sesuatu. Saudaraku, iblis musuh kita tahu, saudara, bahwa kita adalah milik Kristus. Tapi dia akan tipu kau, saudara. Dia akan begitu rupa untuk menggeser supaya engkau berkata, aku milikmu. Betul? Kadang-kadang lucu, saudara ya, kita ini ya. Kita ini punya Tuhan yang dahsyat, luar biasa ya. Ya, coba bayangkan, ada enggak negatifnya Tuhan atas hidup kita? Ya, gak ada, saudara. Ya, gak ada. Dia begitu luar biasa, dia habis-habisan, dia ukir kita di tangannya, kita ada di hatinya, di rencananya, di pikirannya, betul nggak? Ditulislah kita masa depan yang penuh pengharapan, dirancangkanlah kepada kita damai sejahtera. Aduh, rasanya kalau saya mencintai Tuhan, menyembah Tuhan, nggak ada yang negatif yang terjadi atas hidup saya. Tapi seringkali kita memilih dunia. Betul? Untuk menjadi berhala hidup kita. Apa itu dunia? Gadget, kesukaan, hobi. Kita bisa bapak bisa nonton bola sampai pagi. Karena takut kehilangan event. Betul nggak? Lebih baik live daripada rekaman. Saya habis-habisan nonton bola. Karena bagi saya kalau saya nggak nonton live, nanti orang ngomong apa saya nggak bisa ngikutin. Saudara, lebih penting itu daripada saudara mempersiapkan diri untuk saat teduh. Betul? Bagi saudara, lebih baik saya nggak saat teduh, tidur pagi karena nonton bola saya tidak kehilangan info. Padahal saudara tahu 24 jam dia bersama dengan hidup. Betul? Karena kita miliknya. Saudara mungkin nggak bikin berhala di depan matamu secara fisik. Tapi hobimu. Betul? Kemarin Mandalika, saudara. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita lebih lebih senang. Kalau disenangkan oleh dunia yang tidak pernah menjanjikan apa-apa. Betul nggak? Yang belum terbukti dan teruji dia mengasihi kita. Dan kita cintai dia daripada yang jelas-jelas kita miliknya. Makanya jangan heran saudara. Saudara nggak mengalami terobosan. Saudara nggak mengalami mujizat. Saudara mengalami sesuatu yang ilahi bersama dengan Tuhan. Karena pola hidupmu sudah mulai terlalu banyak mencintai dunia. Saudara setuju dengan saya? Ini keras saudara. Saya nangis waktu Tuhan bilang, kasih tahu sama jemaatku bahwa mereka milikku. Aku ingin mereka hanya mencintai dan menyembah. Saya bersyukur ada medsos, ada teknologi yang tinggi, ada teknologi yang canggih. Tapi kalau engkau tidak mencintai Tuhan, itu akan menggeser cintamu kepada Dia. Apa yang kita perlu ragukan dari Tuhan kita? Gak ada.
Dia standby. Dia lakukan banyak hal atas hidup kita. Amin. Kau mencintai istrimu melebihi itu berhala. Kau mencintai apapun lah lebih itu berhala. Kau mencintai sinetron melebihi dari apapun. Saudara, kita bisa mungkin zoom. Kan kalau zoom gak kelihatan saudara ya. Zoom, matiin aja, di situ sinetron kesukaan kita. Dengerin itu. Saya kan tidak terlewat kan. Saudara kita buka-bukaan aja. Berapa besar kau mencintai Tuhan? Karena Tuhan lihat hati. Amin. Biarlah Tuhan bongkar kita semua. Dan kita berkata, Tuhan, aku ini milikmu. Seharusnya aku menyembah Engkau. Seharusnya aku mencintai Engkau. Tidak ada alasan. Betul gak saudara? Aku untuk berpaling dari yang lain. Dulu Mas Henry waktu pacaran dengan saya nih. Jangan-jangan dia dengar saudara ya. Jangan dikirim YouTube-nya ke sana. Dia selalu ada, dulu waktu itu ada lagu itu, lagu dunia. Tidak berpindah ke lain hati. Wah. Tidak berpindah ke lain hati gitu ya. Dia selalu nyanyikan lagu itu ke saya. Gak akan pernah saya berpindah ke lain hati. Gombal ya. Buktinya dia menikah lagi dengan yang lain. Tapi kalau Tuhan yang ngomong kepada saudara. Aku tidak akan pernah berpindah ke lain hati Teguh. Hanya Engkau lah kesukaan. Saudara merinding gak? Dia Allah yang setia. Sekalipun kau tinggalin dia, apapun dia. Dia berkata, Engkau milikku. Apapun keberadaan, aku tetap setia. Amin. Dia tidak pernah pindah ke lain hati. Tidak seperti kita. Ketika kita dapati pasangan kita peot, yang dulu langsing sekarang langsung. Kita berpindah ke lain hati. Nah kita lihat, waduh saya salah pilih nih. Udah punya anak 2 masih salah pilih saudaraku. Emangnya kalau salah pilih itu baru nikah gitu kan. Udah punya anak 2 salah pilih. Pindah ke lain hati. Saudara, saya kagum akan Tuhan. Karena Engkau miliknya. Amin. Daud saudara. Dia gak pernah berpindah ke lain hati. Sekalipun dia punya istri banyak. Betul gak? Buktinya apa saudara? Kemarin itu siapa? Kak Rika bagikan ketika bukan menari gitu ya. Dia menari seperti orang gila. Istrinya mencibir, pek, why katanya. Cinta saya kepada Tuhan melebihi engkau. Betul gak saudara? Ngerti ya? Kalau dia mencintai istrinya, dia jaim saudara, aku takut istri kan. Ya udah gini-gini aja menarinya saudara. Dia menari seperti orang gila. Kenapa? Karena Daud tahu dia miliknya. Dia milik Kristus. Milik Tuhan. Dia wajar menari, memuji, menyembah Tuhan. Saudara, ini waktunya Tuhan pulihkan saudara. Rubah-rubah kecil ya, sedikit sih. Ya buka-buka medsos lama-lama. Bimbing saya bilang, Yus iblis itu lucu ya kerjanya. Apa? Kan kakak itu pengen lihat taman indah. Dia itu mikir gini loh, Firdaus tamannya itu indah. Indah banget kayak gimana ya. Dia ingin di Google, di YouTube tuh lihat, di shoot lah dia. Taman yang paling indah di dunia. Supaya dia bisa mengimajinasikan Firdaus itu berarti lebih indah daripada yang dia lihat di dunia gitu lah ya. Tapi iblis itu bilang, loh kok ini cerai ya? Artis ini cerai. Oh saya pengen buka lagi. Saya pengen buka. Si taman indah tadi gak kebuka Yus. Sehingga saya tanpa disadari, waktu saya habis berkeliling ke dunia maya. Dan akhirnya kenyang. Saya baru tahu.
Makanya saudara kalau dia lakukan apa, dia matiin semuanya. Dia doa, dia ini. Karena seringkali ini yang mendistrak dan mengalihkan. Mbak Yus ekstrim sekali ya, salah penilaian saudara. Tapi saudara milik Kristus, seringkali kita tidak sadar bahwa kita milik Kristus. Betul? Kita atur hidup kita sendiri, kita kendalikan hidup kita sendiri, betul nggak? Ya, kita putuskan keinginan kita sendiri, kita tidak sadar, kita lupa bahwa hidup kita milik Dia. Daud saudaraku, dia begitu luar biasa. Kenapa? Saya sampai takjub ya melihat hidupnya. Makanya kenapa Pondok Daud? Karena Daud setiap keputusan dalam hidupnya diputuskan di ruang tata. Ngerti maksudnya? Artinya setiap keputusan saya sekarang mau ngapain, saya mau pergi kemana, semuanya dia tidak putuskan dengan pikiran dia. Karena dia lihat dengan mata, oh enaknya saya begini ya, enaknya saya. Tapi semua keputusannya dia putuskan di ruang tata. Karena dia tahu hidupnya milik Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan seringkali kendalikan hidup dia, atur hidupnya sendiri. Saudara ini tajam sekali. Tuhan ingin pulihkan itu. Amin. Saya percaya saudara. Begitu didapati hatimu hanya untuk Dia. Milik Dia. Saudara sembah. Ada hadirat Tuhan. Ada penyembahan yang luar biasa. Itulah Tuhan berkenan melakukan pekerjaan yang ajaib. Amin saudara. Maka itu saudara, saya hari ini menyadarkan saudara bahwa hidup saudara bukan milik saudara. Saudara tidak berhak membuat berhala-berhala dalam hidupmu. Betul? Saudara milik Kristus. Dan saudara harus mencintai Dia. Lebih apapun. Gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian. Saudara harus hidup untuk Dia. Amin. Mengabdi kepada Dia. Hormat kepada Dia. Amin. Tuhan mau pulihkan. Nah, saudara, kenapa Tuhan memulihkan Pondok Daud? Apa gunanya? Kita lihat Amos kembali lagi. Kita lihat Amos 9 tadi ya. Kita firman Tuhan ayat 11 kita gali sama-sama. Amos 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Ayat 12. Ayat yang ke-12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal itu. Kenapa Tuhan ingin memulihkan Pondok Daud? Kenapa Tuhan ingin memulihkan doa, pujian, dan penyembahan? Karena ketika hatimu hanya mencintai, menyembah Dia, maka akan terjadi penuhan jiwa-jiwa yang besar. Supaya mereka menguasai. Betul nggak? Ya kan ini ayat 11 tadi kan Tuhan memulihkan ya. Pondok Daud. Ayat 12 dikatakan supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Artinya ketika pujian penyembahan, ketika hatimu hanya untuk Tuhan, ketika engkau mencintai Tuhan, menyembah Dia, hormat kepadanya, hanya kepada Dia, tidak ada berhala dalam hatimu. Oh, akan terjadi tuaian yang besar. Makanya Tuhan ingin pulihkan Pondok Daud. Kau akan menguasai sisa-sisa Edom. Kau akan menguasai domba Kedar dan Nebayot. Amin. Mulai dari hatimu tidak ada berhala. Kau harus sadar bahwa kau adalah milik Kristus. Amin. Yang kedua saudara, kita lanjut. Ayat yang ke-13a. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak
akan tepat menyusul penuai. Ya, ini yang A dulu ya. Sesungguhnya waktu akan datang demikian. Karena ayat 11 tadi akibatnya ini ya. Ayat setelahnya. Sesungguhnya waktu akan datang demikian bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Artinya saudara, ketika Pondok Daud dipulihkan, kehidupan doa, pujian, penyembahan umatnya dipulihkan, maka terjadi percepatan rohani. Amin. Saya pernah saudara khotbah. Saya sering khotbah di tempat-tempat lain. Saudara khotbah 3 tahun yang lalu dengan khotbah sekarang. Kehidupan jemaatnya sama saja. Kalau kayak gitu tuh gemes ya saudara ya. Benar nggak saudara? Masalahnya itu aja. Saudara, gak ada kemajuan. Gak ada progres. Gak ada percepatan. Tuhan mau dipulihkan Pondok Daud. Pujian, penyembahan dan doa. Supaya ada percepatan. Dikatakan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Tahu pembajak? Ya, yang pertama tanah belum ini disiapkan tanahnya dengan pembajak namanya ya. Penuai itu sudah panen kan? Jadi pembajak menyusul penuai. Ada percepatan. Kalau hatimu betul-betul hanya tertuju kepada dia. Dan dia adalah milik satu-satumu. Kau sadar bahwa kau adalah milik Kristus. Percaya ada percepatan rohani. Kalau kehidupan rohanimu muter. Seperti bangsa Israel. Berarti di dalam hatimu masih ada banyak berhala. Datanglah kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan aku milikmu. Bongkar semua. Karena engkau rindu. Aku mencintai Tuhan. Karena engkau Allah yang cemburu. Betul? Lanjut. 3B. Jangan ya, pembajak akan tepat menyusul penuai. Terus, dan pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akar, meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Artinya apa? Akan ada pencurahan Roh Kudus yang berlimpah. Bilang anggur, betul nggak? Amin. Kalau kita rindu ada pencurahan Roh Kudus yang berlimpah di tempat ini, saudara. Mari kita sama-sama mencintai Tuhan lebih daripada yang lain. Untuk Daud dipulihkan. Lanjut, ayat lanjut. Luar biasa ini, kenapa dipulihkan? Dikatakan, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Ayat yang ke-13 ini ya. 9 ayat 13 ya ini. Oke, lanjut. Yang ke-14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Apa artinya ini? Tuhan akan melakukan banyak mujizat. Ya. Tuhan akan banyak melakukan. Ketika Pondok Daud dipulihkan, mujizat demi mujizat demi mujizat terjadi. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita hanya hidup bagi dia. Oh, kaki Tuhan gampang sekali. Tidak ada penyumbat, tidak ada penghalang. Tuhan melakukan banyak mujizat. Selanjutnya yang 14b, mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buahnya. Ya, ayat 14b dikatakan mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum, mereka akan membuat kebun-kebun buahan dan makan buahnya. Beda ya, anggur yang tadi menanami kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan, beda dari anggur ya. Akhirnya artinya apa? Pemulihan Pondok Daud akan membuat gereja Tuhan, umat Tuhan mengembang ke kanan ke kiri, bukan hanya anggur. Tapi buah-buahan yang lain juga ditanam gitu ya. Luar biasa itu. Terus lanjut. Gereja Tuhan yang 14C yang tadi ya.
Jadi gereja akan mengembang ke kanan ke kiri dan gereja Tuhan akan diberkati berlimpah-limpah. Tadi yang berbesi. Dan ayat yang ke-15, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan alam. Mereka akan ketika Pondok Daud dipulihkan, terjadi keamanan yang luar biasa. Jadi saya percaya begitu hati kita tulus, terjadi keamanan di kota ini, saudara. Ya, kalau kita mencintai Tuhan, kita membangun dengan benar sikap hati kita, maka Tuhan katakan tidak akan pernah mencabut kita lagi dari tanah yang kuberikan. Artinya Tuhan akan memberikan keamanan di kota, di bangsa kita. Amin. Karena ada umat Tuhan yang mencintai Dia. Amin. Ada umat Tuhan yang betul-betul mengalami, ya, mengerti, sadar bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. Saudara, saya rindu sekali hari demi hari saudara disadarkan bahwa saudara dan saya adalah milik Dia. Karena kalau enggak, saudara, kita cenderung mengatur, mengendalikan hidup kita dan segala macam. Suatu ketika, saudara, saya dengar dari Eder, waktu itu saya lagi ngaudit, ya. Lagi ngaudit di Cirebon, tiba-tiba Eder WA sama saya. Bu, motor saya hilang, dibawa kabur orang. Oh gitu ya Eder. Saya mulai mikir di sini. Waduh, gimana nih? Eder harus jauh jaraknya dari rumahnya. Nanti kalau ke gereja gimana? Saudara, terus saya sampai ngaudit mikir, aduh kasihan sekali nih Eder. Tiba-tiba saudaraku saya pulang di hotel, Tuhan bilang kepada saya begini, anakku, Eder itu milik siapa ya? Emang sih jemaat yang Tuhan percayakan kepadamu, dia milik siapa? Milikmu, sehingga kau pusing begitu rupa. Saya nangis, saudara, ampuni saya. Karena seringkali saya merasa bahwa itu milik saya. Betul? Layanan, betul nggak saudara? Segala macam. Kalau itu bukan milikmu, kenapa kamu pusing? Dia milikku kan? Serahkan saja kepadaku. Gak perlu kamu khawatir. Betul nggak? Hari-hari kita seringkali kita tidak sadar. Ketika anak kita macam-macam. Betul nggak saudara? Kita pusing gak bisa tidur. Karena kita berpikir anak itu milik kita. Betul? Kita lupa bahwa anak kita juga milik Tuhan. Ini dalam sekali. Kadang-kadang kita punya uang, saudara. Saya bisa pergi ke sono, pergi ke sini, ajak sini, itu, situ. Kita berpikir itu milik kita, betul? Kita bisa lakukan segala keputusan. Tuhan bilang, semua milik saya. Kamu tahu, hidupmu milik, anakmu milik, istrimu, suami, apapun milikku. Kenapa kamu harus pusing? Kenapa kamu harus atur? Kenapa harus kendalikan? Bagian sembah, cinta yang seperti proskuneo. Amin. Sambut aku seperti anjing. Saudara, hari-hari ini Tuhan mewahyukan semua yang saya miliki bukan milik saya. Semuanya milik Kristus. Amin. Kalau engkau tahu seperti itu, maka kau tidak akan membuat berhala di hatimu. Sehingga kau berpikir, engkau yang pandai mendidik anakmu. Dengan pengetahuanmu, dengan apa. Bukan berarti gak boleh belajar. Tapi jangan sampai engkau berpikir bahwa kau bisa kendalikan anak. Betul? Karena kalau kita merasa itu milik saya bisa kendalikan. Betul gak? Saudara, kalau saya punya HP milik saya akan kendalikan ini. Betul? Saya akan atur. Tapi kalau kita tahu bahwa ini milik orang lain, otomatis saya gak mau tahu. Mau dia pecah, mau dia apa, gua gak mau. Gak mau tahu. Makanya saudaraku,
bicara kepemilikan. Ini dalam. Seharusnya kita seperti Daud. Semua keputusan kita lahir dari ruang tahta. Hanya Dialah yang memutuskan. Ada banyak orang digoncangkan, saudara, emosi negatif karena masih memiliki kepemilikan yang kuat. Betul? Tapi hari ini, saudara, Tuhan akan pulihkan. Amin. Saudara akan berkata, Tuhan, aku milik. Tidak aku pertahankan semuanya dalam hidup. Semuanya milik Tuhan. Kalau kau ambil Tuhan. Karena hidupku milikmu, anakku milikmu, semua milikmu Tuhan. Kau yang atur, kau yang kendalikan hidupku. Bukan aku yang atur, kendalikan hidup. Saudara, kalau kau punya hati seperti itu. Amos 11-15 akan terjadi atas hidup kita. Mengalami percepatan, mengalami kebangunan rohani, berkat melimpah. Karena Tuhan berkata, aku senang karena tidak ada berhala dalam hatimu. Aku Allah yang cemburu, sakit hatiku ketika engkau menduakan aku. Mamon, sering kau mencintai mamon, sering kau mencintai dunia ini, hobi segala macam gadget. Waktumu hampir tidak ada untuk, tapi untuk semua kesenanganku, kau selalu punya waktu. Saudara, Tuhan akan pulihkan engkau. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang kau firmankan hari ini. Hamba-Mu sudah sampaikan. Kau yang berbicara semakin kuat dalam hidup jemaat. Supaya kau dapati di lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah milik-Mu. Karena kau Allah yang cemburu. Kau begitu mengasihi kami. Semua kau berikan bagi kami Tuhan. Habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Engkau menebus kami. Tapi seringkali kau dapati kami justru mencintai yang lain. Engkau Allah yang cemburu Tuhan. Sakit hatimu. Mari hari ini wahyukanlah itu bagi jemaat. Supaya kami mengerti bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami harusnya hanya mencintai Engkau lebih daripada yang lain. Seringkali kami mengabaikan Engkau, menduakan Engkau, bahkan berpindah ke lain hati. Kesukaan, hobi kami semuanya seringkali mengambil waktu kami Tuhan. Kami tidak sadar bahwa Kau sangat mencintai kami. Thank you Lord. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku bertahan. Amin Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam. Tuhan, Kau mendengar seruanku.
Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dah. Oh, sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini yes Tuhan, amin. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan. Mari kita ulang pujian ini, biarlah itu merema dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau mendengar seruan hati. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, pertahankan hidupku,
kehendakmu. Kerjamu sebab aku ini milikmu. Yes Tuhan, amin. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu. Sebab aku milikmu. Tak ku pertahankan hidupku dan kehendakmu. Kerjakan biar kehendakmu. Kerjakan biar kehendakmu. Biar kehendakmu. Kerjakanlah dalamku. Thank you Lord, thank you. Roh Kudus berbicara kepada kami. Layani kami satu persatu. Wahyukan firman-Mu hari ini. Karena itulah kunci kegerakan. Kami melihat Kau akan membangun kota ini lewat pemulihan Pondok Daud. Penuaian besar akan terjadi. Kelimpahan akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Ketika Engkau kembalikan cinta kami kepadamu. Kami tidak membuat berhala-berhala yang lain. Kami selalu sadar Tuhan bahwa kami adalah milik-Mu. Kau Allah yang cemburuan. Kau tidak mau kami mencintai yang lain. Kau rindu kami hanya mencintai Kau dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan biarkan kami hanya dengar firman Tuhan. Tapi sungguh Tuhan kami boleh mengambil keputusan. Mengambil komitmen bahwa kami hanya mencintai Tuhan. Karena kami tahu kami adalah milik-Mu. Kami percaya Tuhan sedang membawa Roh Kudus-Mu untuk memulihkan kami. Memulihkan hati kami yang mulai tawar. Karena hati kami sudah cinta kepada dunia. Kau akan pulihkan. Kami boleh mengalami cinta yang mula-mula kembali kepadamu. Karena kami sadar bahwa kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua belah tanganmu saudara. Tuhan akan bekerja. Dia akan membawa tuaian yang besar. Memberikan anggur yang baru. Kelimpahan akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kita akan menikmati terobosan. Keamanan akan terjadi atas hidup kita. Satu-satunya dia harus pulihkan Pondok Daud. Dan terimalah pemulihan itu bagimu. Akan menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Lebih dari segalanya. Tidak membuat berhala-berhala yang lain. Engkau mengambil komitmen untuk mengambil keputusan hanya di ruang tata. Gimana sekrim, mesekrim. Lo sokrum ana sekrim. Gomo lo sokrum ana senda malah sokrem ana sekrem ana sona malah sekrim ana se. Gomo lo sokrum ana se. Saudaraku, saya melihat Tuhan mulai bereskan hatimu masing-masing. Roh Kudus akan layani kau hari demi hari. Tuhan besar itu pasti terjadi. Maka itu terimalah pemulihan Tuhan. Terimalah kuasa Roh Kudus yang akan membereskan, menghancurkan setiap berhala-berhala yang kau bangun dalam hatimu. Yang mulai membuat kau tawar.
Hubunganmu mulai tidak sehat dengan Tuhan, mulai tawar, mulai tidak penuh dengan gairah. Tuhan akan pulihkan, Roh Kudus akan bekerja atas hidup. Secret. Mari terimalah pengurapan Tuhan, terimalah aliran kuasa kehidupan. Terimalah Roh Kudus yang bekerja kuat atas hidup. Dan percayalah, pemulihan Tuhan yang besar, kelimpahan. Kau akan mengembang ke kanan, percepatan rohani, anggur yang baru, pencurahan Roh Kudus. Itu akan terus terjadi atas hidup. Percayalah, ini waktunya. Pemulihan pondok Daud yang terus berlangsung dan terus semakin besar. Sehingga gereja Tuhan disiapkan untuk menjawab banyak orang dan mengembalakan bangsa-bangsa. Terjadilah. Dan biarlah Tuhan yang bercahaya itu yang menyinari wajahmu dan memberkati engkau dengan kasih setia dan berkat yang tidak pernah habis-habisnya. Dan Dia akan menyertai semua saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom semuanya, kita diberkati luar biasa hari ini, amin. Kita diteguhkan lagi, kita diingatkan lagi. Ya. Kita semuanya ada di tempat ini, kita adalah milik Kristus, amin. Dan kita tidak punya apa-apa yang kita pertahankan, karena Yesuslah yang memiliki semuanya. Amin. Hingga kita boleh terus mengalami ada mujizat di tempat ini, ada satu terobosan di tempat ini, ada suatu pemulihan, ada suatu